Lalu Nabi juga menceritakan tentang perang dunia ketiga yang sepertinya dekat di depan hidung kita lagi, Bapak Ibu. Pada masa itu fase keempat ini, sungai Ofrat yang mengaliri Irak mengering. Bila itu sudah terjadi, bersiap-siaplah menuju perang dunia ketiga. Sungai Ofrat sudah mengering di Irak apa belum? Buka Google ya, buka YouTube, buka informasi dunia bahwa sejak 2013 mari pertama sekali kita puji Allah dan kita bersyukur kepada Allah. Kita ucapkan lafaz berikut ini: Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Mari sama-sama, Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Sekali lagi, Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Kemudian salawat dan salam kita haturkan dan kita hadiahkan buat kekasih kita bersama. Dia adalah kekasih Allah Rabbul Alamin, Habibina wa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, insyaallah ta'ala kita awali sesuai dengan tema, dan ini harus menjadi pembakar iman dan semangat kita menyongsong masa depan Islam yang akan memimpin dunia insyaallah ta'ala. Hadirin yang saya cintai, saya akan menghubungkan antara Palestina dengan akhir zaman. Lalu langkah yang tepat, langkah yang bijaksana dan cerdas yang mesti kita ambil bersama-sama. Terlebih dahulu lihat ke layar kita, 5 fase. Belum nyambung. Aku sekian terkendala Bu ya. Oh, dan mencati lagi. Baik, ya inilah ke depan Buya mengingatkan kembali, kita harus bawa sendiri. Tidak boleh tidak ada alasan lagi tidak, wajib bawa sendiri. Mulai dari layar sampai kepada semua perlengkapan kita punya semua, akan tetapi seringnya bandel. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan. Jadi Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, sejak beliau diutus sampai habisnya umat Islam serentak seluruh dunia, kalian semua akan menjalani 5 fase sejarah. Fase pertama, fase kenabian, di mana yang memimpin langsung Nabi Muhammad. Meninggal Nabi Muhammad, masuk fase kedua, fase kekhalifahan, lamanya 30 tahun. Kemudian masuk fase ketiga, fase para khalifah menggunakan sistem kerajaan, dan ini lamanya 1227 tahun. Bapak, Ibu, 3 fase ini Islam memimpin peradaban dunia. Ribuan tahun lamanya Islam memimpin dunia. Allahu Akbar. Tapi runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmani di Turki pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924 sampai hari ini, Islam berada di fase keempat. Ini adalah fase terberat. Islam sedang tidak memimpin, justru Islam berada pada posisi diinjak-injak. Ini fase keempat, fase terberat, fase di mana Nabi merindukan umatnya yang tegar dan sabar, istiqomah pada fase 4 ini. Saudara, sahabat, semua keluarga Islam ahlul jannah insyaallah ta'ala yang kami muliakan, fase keempat ini pasti berakhir. Masuklah kita fase kelima. Fase kelima, kata Rasulullah, Islam akan kembali berkuasa memimpin seluruh dunia. Fase kelima ini 100%, tidak ada satupun negeri kecil dan besar, tidak ada satupun negara kecil dan besar kecuali Islam memimpinnya. Dan hebatnya, pusat kepemimpinan Islam di fase kelima ini ternyata adalah Palestina. Allahu Akbar. Siapa yang menyangka kalau Palestina hari ini yang sangat babak belur, hancur-hancuran sejadi-jadinya, ternyata Allah berikan mandat, Allah persiapkan dengan proses seperti ini untuk menjadi pusat kepemimpinan Islam menguasai seluruh dunia. Hadirin yang kami muliakan, nah pada masa kelima itu kata Rasulullah, dunia ini bagaikan bayang-bayang surga, damai, aman,
sejahtera. Semua orang yang hidup di bumi kaya raya. Tidak ada satupun negara yang perang. Jangankan kelas negara untuk perang. 2 orang lelaki saja kata Nabi tidak ada yang kelahi. Pada fase kelima ini jumlah laki-laki 1 orang berbanding 50 wanita. Tetapi orang pada fase kelima sudah tidak lagi ingin berbuat kejahatan. Jadi kehidupan betul-betul sangat damai Bapak Ibu. Cuma tak lama Nabi berkata, lalu setelah itu berhembuslah angin lembut dari negeri Yaman. Angin ini sejuk, baunya bau wangi kasturi yang dengan cepat membungkus bumi. Siapa saja ada orang Islam yang di dalam dadanya ada iman kepada Allah, walau imannya hanya seujung kuku, angin lembut yang sejuk berbau wangi kasturi dari Yaman ini akan datang kepada orang tersebut, sekalipun orang itu berada di puncak gunung, ada di dalam gua, ada di pulau, di lembah, di gurun Sahara, di mana saja ada orang Islam yang beriman, angin ini akan datang sampai kepada orang itu. Ketika angin ini menyentuh orang tersebut, terhirup olehnya angin lembut dan sejuk berbau wangi kasturi ini, saat itu juga, di tempat itu juga, dia langsung tergeletak meninggal dunia. Serentak seluruh orang sedunia meninggal dunia. Orang Islam ya, orang Islam yang ada iman. Lalu Nabi bersabda, setelah itu yang tersisa hidup adalah orang-orang yang tidak kenal Allah. Merekalah yang akan menyaksikan kiamat besar. Nabi bersabda, setelah wafatnya seluruh orang Islam serentak semuka bumi, 40 tahun kemudian kiamat kehancuran alam semesta pun dimulai. Jadi hadirin yang kami muliakan, hamba-hamba Allah yang kami sayangi, kami cintai, kita sekarang berada di fase keempat. Yang tadi jelas ya, jelas Bapak Ibu ya, kita sekarang berada di fase keempat. Maka kita fokus menguraikan tanda-tanda hari kiamat di fase keempat. Ya, memang kita agak sedikit diuji dengan slide kita belum bisa ditampilkan. Setidaknya fokus dengan mendengarkan penjelasan kami. Di fase keempat ini Nabi menceritakan dari hadis-hadis nubuatan akhir zaman, kejadian-kejadian yang pasti terjadi. Sebagiannya sudah terjadi, sebagian yang lain sedang terjadi, dan sebagian lain akan terjadi dalam waktu dekat. Kaum muslimin, apa yang sudah terjadi di fase keempat? 1. Perang dunia pertama sudah terjadi tepat di tahun yang diceritakan Nabi. Kedua, perang dunia kedua juga tepat di tahun yang diceritakan Nabi. Bahkan siapa aktornya, siapa lakonnya, siapa pemenangnya, Nabi menceritakan. Lalu Nabi juga menceritakan tentang perang dunia ketiga yang sepertinya dekat di depan hidung kita lagi Bapak Ibu. Nah, juga Nabi bercerita pada masa keempat ini Arab akan menjadi kaya raya saat itu, kata Rasulullah, dan Arab akan sangat berkuasa. Mereka saling berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi pencakar langit. Ini sudah terjadi apa belum? Sudah ya, sekaranglah masanya. Dulu Arab pernah kaya Pak, tapi tak sempat membangun gedung-gedung tinggi pencakar langit. Kayanya Arab hari ini gila-gilaan. Oke. Setelah itu Rasulullah bersabda, pada masa itu fase keempat ini, sungai Ofrat yang mengaliri Irak mengering. Bila itu sudah terjadi, bersiap-siaplah menuju perang dunia ketiga. Sungai Ofrat sudah mengering di Irak apa belum? Buka Google ya, buka YouTube, buka informasi dunia bahwa sejak 2013 sampai hari ini Sungai Ofrat yang mengaliri Irak sudah tidak berair satu tetes pun. Pada fase keempat, kata Rasulullah SAW, fase kita ini, Nabi bersabda, salju akan turun di Arab, dan itu pertanda kiamat sangat dekat. Sudah terjadi apa belum? Sudah terjadi. Jadi tolong ya, sekarang kita fokus ke arah mana saya membawa pembicaraan ini.
salju turun di Arab. Wahai Muaz, bila sudah terjadi itu, jarak antara ubun-ubunmu dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi juga bersabda, pada saat itu Arab secara bertahap tapi pasti kembali menjadi jahiliyah. Pertanyaan kami, Arab hari ini sudah jahiliyah apa belum? Tidak tersisa satu Arab pun yang tidak jahiliyah. Yang paling terakhir menjadi jahiliyah adalah Arab Saudi, Pak. Sebelumnya masih menjalankan syariat Islam. Tapi sejak 2017, sejak Muhammad bin Salman berhasil mengkudeta Muhammad bin Naif, sejak itu Muhammad bin Salman menghapuskan syariat Islam dan menolak semua hadis-hadis sahih, lalu memastikan di depan televisi bahwa seluruh Arab akan menjadi Eropa baru. Maknanya adalah semua jenis dosa dan maksiat yang bisa didapatkan di Eropa tersedia di Arab. Jadi kalian kalau mau buat apa, mau menghabiskan uang, gak usah ke Eropa lagi. Di Arab sudah tersedia semua. Ini diumumkannya di depan televisi dan hari ini sudah dimuat oleh Arab, Pak, apalagi Arab Saudi. Gila-gilaan hari ini Arab Saudi melakukan percepatan kejahiliahan. Di Uni Emirat Arab, patung sudah mulai kembali diadakan dan disembah. Lihat, ada hadisnya, Nabi berkata, Arab nanti di akhir zaman menjelang kiamat akan kembali menyembah patung. Hari ini sudah terjadi, Pak. Baru-baru ini sudah diresmikan sebuah rumah ibadah yang di dalamnya ada patung-patung, ada orang Arab menyembah di dalamnya. Udah kembali jahiliyah. Oke, lanjut. Rasul berkata, dan pada saat itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan muncul sebuah pemerintahan yang dirahmati oleh Allah. Nama pemerintahan itu adalah Emirat Islamiyah. Masya Allah. Apa nama pemerintahannya? Pada masa itu, kata Nabi. Masa kapan itu? Masa kita ini. Apa itu Emirat Islamiyah? Sebuah wilayah yang sekelas satu negara meresmikan menjalankan syariat Islam secara total 100%, dan dia berdiri di atas kemuliaan karena mengalahkan seluruh kekuatan-kekuatan jahat yang ada di muka bumi. Kekuatan itu akhirnya mendirikan negara yang bernama Emirat Islamiyah, dipenuhi oleh rahmat Allah, kata Rasulullah. Hadis sahih riwayat At-Tabrani. Masya Allah, kalau Bapak Ibu membaca kajian hadis ini, merinding bulu remang kita. Kenapa? Kok Nabi tahu persis ya yang akan terjadi? Pertanyaan kami, Emirat Islamiyah manakah hari ini yang sudah terwujud? Tolong jawab. Bisa Bapak Ibu menjawab, di manakah Emirat Islamiyah yang menjalankan Islam secara totalitas? Tidak ada negara manapun dan negeri manapun, kekuatan apapun yang berani mengotak-atiknya, yang berani mengganggunya. Bisa Bapak Ibu jawab? Ada yang bisa jawab? Emirat Islamiyah yang mana? Emirat Islamiyah Afghanistan. Afghanistan. Bapak Ibu, saya harus memberitakan berita-berita gembira ini karena selama ini kita selalu dapat berita menyedihkan ya. Mau saya berikan berita gembira? Berita terkini tentang Afghanistan. Hanya 2,5 tahun Emirat Islamiyah berdiri menjalankan syariah Islam secara total, yang terjadi adalah satu, angka kriminalitas, gangster-gangster bersenjata, kaum teroris ya, seluruhnya terjun payung ya. Hampir-hampir boleh dikatakan tidak lagi ditemukan kejahatan di Afghanistan. Tingkat keamanan betul-betul melonjak dengan tajam. Allahu Akbar. Hanya dalam 2,5 tahun ya, di mana seluruh rakyat ketika itu bebas bersenjata, tapi pada hari ini seluruhnya terkondisikan, terkendalikan. Kedua, ini berita besar kedua. Afghanistan resmi mengumumkan bahwa mereka sudah berhasil melunasi seluruh hutang-hutang luar negeri. Hari ini satu-satunya negara di muka bumi yang tak punya hutang luar negeri adalah Afghanistan. Allahu Akbar. Hanya 2,5 tahun menjalankan syariat Islam, hutang lunas. Masya Allah. 3,
semua diskotik-diskotik, tempat-tempat pelanggan, tempat-tempat maksiat, kebun-kebun ganja, ya, semua apa saja yang diharamkan oleh Allah padam secara signifikan. Lebih dari 86% tempat-tempat maksiat sudah tidak ada, dan jutaan hektar ganja lenyap digantikan dengan sayur-sayuran, buah-buahan. Masya Allah ya. Padahal Afghanistan 50% mensuplai semua kebutuhan barang-barang haram di dunia, Pak. Semasa Amerika dulu masih menguasainya. Tapi sekarang dipangkas, diganti dengan tanam-tanaman, diganti dengan buah-buahan. Subur itu Afghanistan, Pak. Berita gembira yang keempat, Afghanistan tahun yang lalu telah berhasil memproduksi mobil mewah sporty dalam negeri sendiri, Pak. Berkelas, bisa bertanding dengan mobil-mobil mewah Eropa. Allahu Akbar. Hanya 2,5 tahun saja. Makanya dalam hadis Nabi, kemudian pada saat itu muncullah Emirat Islamiyah yang dirahmati oleh Allah. Coba bayangkan bagaimana kalau Islam memimpin dunia. Dulu Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah Islam yang kelima. Di tangannya nggak cukup 2 tahun, tidak ditemukan lagi orang miskin, Pak. Sehingga zakat harus dioper jauh-jauh, sejauh-jauhnya, karena seluruh rakyat subur makmur. Allahu Akbar. Begini hebatnya kalau syariat Islam dijalankan. Berita kelima di Afghanistan hari ini, para wanita yang dulu digembar-gemborkan, digadang-gadang, dikriminali, kemudian tidak mendapatkan hak-haknya, sekarang sudah tertampik. Kenapa tertampik? Karena wanita telah menemukan haknya yang seterhormat-terhormatnya. Para wanita boleh bekerja, boleh menjadi anggota dewan, boleh menjadi dosen, boleh ke universitas sampai ke tingkat doktor, ya, boleh berdagang, boleh melakukan apa yang diperbolehkan, tapi tetap terikat dengan rambu-rambu syariat. Nggak boleh berkhalwat, tidak boleh, rambu-rambu syariat tetap jalan. Jadi Allahu Akbar. Sekarang pendidikan tumbuh bak jamur di mana-mana, dan itu digratiskan untuk rakyat. Allahu Akbar. Luar biasa, Pak. Baik ya. Sekarang kita masuk lagi kepada hadis Nabi tentang akhir zaman. Jadi Emirat Islamiyah muncul pada saat itu, kata Rasulullah. Sudah terjadi apa belum? Sudah terjadi apa belum? Oke, alhamdulillah. Sudah. Masya Allah. Coba buka fase keempat. Jadi kita tadi baru saja menceritakan ini dia berdirinya Emirat Islamiyah. Kalau ini Arab menjadi kaya raya, kalau ini turun salju di Arab. Ini fase keempat ya, fase keempat. Oke, supaya jelas, coba 5 fase. 5 fase dibuka sebentar. Lihat 5 fase ini. Nah, ini dia, start finish. Start, Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul. Finish, habis seluruh umat Nabi serentak karena angin lembut kematian dari Yaman, yang tadi kita cerita ya. Setelah finish 40 tahun kemudian baru kiamat. Oke, sampai di sini paham? 5 fase kata Nabi. Fase pertama, fase kedua, fase ketiga. Di 3 fase ini Islam memimpin dunia. Fase keempat ini kita sekarang, ya. Dan ke depan tak lama lagi insya Allah kita akan kembali memimpin seluruh dunia. Ini janji Allah dalam Al-Quran. Tolong buka ayatnya. Ini janji Allah, fase kelima ini pasti terjadi. Ini janji Allah dalam Al-Quran. Kalau Allah sudah berjanji pasti ditepati ya, pasti ditepati. Wa man asdaqu minallahi qaula. Apakah ada selain Allah yang lebih maha menepati janji? Lihat ayatnya. Ini ayatnya ya, surat An-Nur 55. Boleh difoto kalau pengen. Coba lihat terjemahannya. Mari kita lihat, kita baca. Ini dia janji Allah, Islam akan kembali memimpin dunia di akhir zaman. Quran surat An-Nur ayat 55. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa kembali di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Fase pertama, kedua, ketiga, Islam berkuasa di muka bumi. Fase keempat tidak. Allah berjanji akan menjadikan mereka kembali berkuasa. Berarti ini Al-Quran ya, bukan dongengan kita, bukan khayalan kita. Lanjut. Kembali kita kepada fase 4, fase keempat tadi. Oke, ini dia. Kita akan memimpin seluruh dunia.
Di mana pusat kepemimpinan ini nanti? Di mana pusatnya? Palestina. Allah sedang mempersiapkan Palestina untuk menjadi pusat pemerintahan Islam memimpin seluruh dunia. Pada hari ini kaum muslimin, kami bersaksi. Saya banyak punya sahabat orang-orang Gaza, Palestina. Saya tiap tahun berangkat ke Palestina, Pak, 2 kali sampai 3 kali. Alhamdulillah. Saya lihat dari dekat, orang Palestina itu jenius-jenius, cerdas-cerdas, pintar-pintar, soleh-soleh, beriman. Itu orang Palestina. Wajar kalau ke depan mereka dapat kepercayaan Allah untuk menjadi pusat pemerintahan Islam seluruh dunia, Pak. Menemukan profesor di Gaza itu kayak kita menemukan hari ini orang S1. Ya, profesor berkualitas loh ya, bukan profesor tembak. Keluarkan uang 100 juta dapat profesor. Enggak, itu profesor berkualitas, high class level. Masya Allah. Baik kaum muslimin, jadi ini pusatnya adalah Palestina. Allahu Akbar. Kita kembali kepada fase keempat. Kita fokus di sini, oke? Bantu dibaca sama-sama boleh? Kita baca sama-sama, oke? Bismillah. Awal urusan ini adalah kenabian yang dirahmati. Ini awal. Tadi ada berapa fase? 5 ya. Jadi awal-awal adalah kenabian yang dirahmati. Terus kemudian berikutnya kekhilafahan yang dirahmati. Kenabian berapa tahun? 23 tahun. 13 tahun Nabi di Mekah, 10 tahun di Madinah, 23 tahun ya. Kekhalifahan berapa tahun? 30 tahun yang dirahmati. Kemudian berikutnya kerajaan yang dirahmati. Berapa tahun? Ini yang paling lama tadi, 1270 tahun. Nah, setelah itu kan tak ada lagi Islam memimpin. Islam terinjak-injak, fase keempat. Tapi hebatnya Nabi berkata, kemudian berikutnya imarat yang dirahmati. Imarat. Tadi imarat Islamiyah yang kita ceritakan, yang dirahmati. Itulah yang di Afghanistan hari ini. Allahu Akbar. Kemudian pada masa itu, manusia saling berebutan kekuasaan dan jabatan sebagaimana kuda-kuda dan keledai lapar berebutan makanan. Sedang terjadi juga enggak ini yang sekarang? Di negeri-negeri Islam, para penguasanya asik berebutan jabatan kekuasaan. Sedang terjadi apa tidak? Di Sudan perang perebutan jabatan kekuasaan, di Suriah perang, ya, di Libya perang. Coba sebut negeri-negeri Islam, rata-rata sedang perang perebutan jabatan kekuasaan. Nah, ini Askelon, ini kota Askelon. Menurut Syekh Islam Ibnu Taimiyah, Askelon ini dulu nama seluruh terusan Gaza ini dulu namanya Askelon semua ini. Di sini Imam Syafi'i lahir, di kota Gaza. Ini Askelon. Insya Allah Ta'ala kemenangan tidak akan bisa dielakkan. Isya kita jam berapa? 7:01 bentar dulu ya, kita matiin bentar saya, genset bentar ya. Oke. Biar udah lampunya. Kita wajib sholat isya dulu. Terserah Bu. Ya. Sholat wajib. Kok agak cemas? Enggak apa-apa ya. Yang penting sholat. Takut pulang jamaahnya? Enggak akan pulang. Ngelihat mata mereka yang seperti ini, saya yakin habis isya tetap jalan. Setuju? Habis isya nanti kita bantai sampai selesai, insya Allah ya. Sekarang karena waktu isya sudah masuk, kita break dulu sebentar. Kita sholat isya biar tenang pikiran kita habis nih ya. Soalnya saya akan ngajak Bapak Ibu nih berjuang bersama-sama untuk Palestina ini ya. 31. Masih ada 4 menit lagi kan? Oke, matikan genset, silakan. Oke, lanjut sedikit. Nanti azan, setelah azan langsung qomat, kita sholat ya. Oke. Habis sholat kita sholat sunat, langsung gas ya. Bismillah. Udah pada makan malam belum? Saya seumur hidup nggak pernah makan malam. Seumur hidup makan nasi. Iya. Oke. Coba lihat Pak, saking tingginya tegangan diskusi kita ini, bicara kita ini, mati lampu. Takbir.
Baik, mari kita redakan suasana sebentar. Kita bersiap-siap untuk mendengarkan azan Isya dikumandangkan. Yang belum berwudu cepat berwudu, ambil saf kita solat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.